Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai aspek keuangan. Dalam bisnis, ketika seseorang ingin mendirikan sebuah perusahaan, maka dia harus memastikan dulu apakah bisnis ini layak atau tidak. Dalam menentukan kelayakan bisnis, maka diperlukan beberapa aspek. Aspek ini bisa dilihat dari aspek operasional, aspek SDM, aspek keuangan, aspek pasar, maupun aspek teknis. Nah, pada kali ini kami akan mencoba membahas dari segi aspek keuangan. Aspek keuangan ini bisa berupa biaya maupun pendapatan yang didapatkan dari perusahaan. Secara garis umum, aspek keuangan ini bisa kita lihat dari dua hal. Yang pertama, dari sumber dana yang diperoleh. Sumber dana yang diperoleh ini bisa berupa modal awal yang didapatkan perusahaan, seperti misalnya menggunakan dana sendiri atau menggunakan modal yang dikumpulkan secara bersama dengan rekan kerja atau menggunakan dana pinjaman. Yang kedua, menggunakan cash flow. Cash flow merupakan aliran kas yang menggambarkan keadaan perusahaan. Selain menggunakan dua cara tadi, ada 6 metode lainnya yang bisa perusahaan gunakan untuk menilai suatu kelayakan bisnis. Yang pertama, melalui net present value. Yang kedua, menggunakan rasio keuangan. Yang ketiga, menggunakan average rate of return. Yang keempat, menggunakan payback period. Yang kelima, menggunakan profitability index. Dan yang terakhir, menggunakan internal rate of return, yang pada kesempatan selanjutnya nanti akan kami coba jelaskan satu persatu. Cara yang pertama, menggunakan payback period. Payback period ini artinya periode modal bisa kembali. Artinya berapa lama waktu yang dibutuhkan agar modal yang di awal bisa tertutupi. Caranya adalah menggunakan rumus N ditambah A dikurang B dibagi C dikurang B. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan rate of return. Cara ini bertujuan untuk menilai tingkat pengembalian rata-rata investasi perusahaan. Caranya menggunakan laba setelah pajak dibagi rata-rata investasi dikali 100%. 4 adalah dengan menggunakan profitability index. Profitability index berguna untuk membandingkan nilai arus kas bersih di masa mendatang dengan nilai investasi sekarang. Rumusnya adalah nilai aliran kas masuk dibagi dengan nilai investasi. Adalah menggunakan rate of return. Dengan cara ini menggunakan menghitung tingkat bunga yang diperoleh dengan menyamakan nilai investasi sekarang dengan nilai penerimaan kas yang bersih di masa mendatang. Rumusnya adalah AT dibagi dalam kurung 1 ditambah tingkat diskon bunga dalam kurung dipangkatkan dengan tingkat bunga. Dan cara yang terakhir dengan menggunakan rasio keuangan. Rasio keuangan ini juga dibagi kepada 5 macam. Rasio yang pertama menggunakan rasio likuiditas. Rasio ini untuk melihat seberapa liquid sebuah perusahaan dengan menggunakan current ratio, quick ratio maupun cash ratio. Yang kedua, rasio solvabilitas. Rasio ini digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan bisa membiayai hutang-hutangnya. Yang ketiga, rasio aktivitas. Rasio aktivitas berguna untuk memaksimalkan kemampuan perusahaan.